Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola Tomodachi, selamat datang kembali di Animated Podcast bersama Admin Hasan di sini, ditemani juga sama Admin Nura. Halo Admin Nura. Halo, apa kabar? Kita sapa dulu Admin Alif. Halo Admin Alif. Halo. Dan yang terakhir, yang sudah dinanti-nanti oleh warga Animated di YouTube dan di Spotify. Mari kita sambut King Embe. Halo King Embe. Halo. King Embe akhirnya kembali guys. Kita menunggu celotukan dari King Embe di sini ya. Di episode kali ini mau santai aja lah ya. Kita bakal chill aja. Kita bakal cerita-cerita nih. Anime apa sih yang pertama kali membuat kita menjadi wibu? Boleh juga diceritain mungkin awal mulanya menjadi wibu gimana ya. Kita sharing-sharing aja nih untuk episode kali ini. Oke, jadi langsung kita mulai aja ya. Kalau cerita-cerita gini, mari kita mulai dari yang paling sepuh. Berarti Admin Alif silahkan untuk berceritain. Boleh diceritain pertama mungkin kenapa gitu jadi wibu, lalu anime apa yang membuat jadi wibu yang secara sadar ya menasbihkan dirinya untuk menjadi seorang wibu. Boleh diceritain dong Admin Alif. Dulu itu awal kenal anime itu dari lagu. Lagu apa Cak? Lagu apa Cak? Dari ini ya. Apa sih openingnya High School DxD yang Waduh. pertama. Oh my god. Oh my Ini sama ini kayaknya. Wah, Umbe. pernah nonton. Timbul kan kayak, ini pengen nonton anime nih. Terus anime yang pertama kali gue tonton itu ini Seven Ghosts. Oh, Seven Ghosts. Gila. Itu cukup lama dan bagus sih. Emang Seven Ghosts bagus dan emang sepuh nih, emang beliau nih bukan Yes. sembarang sepuh. Setuju. Terus ya singkat cerita gue nonton gini gitu, ternyata kayak ini ternyata menarik nih. Terus dari Seven Ghosts gue lanjut langsung, ya udah pada tau lah ya, lanjut langsung gue ke ini langsung ke Fate. Oh iya, Fate. Masa gini, kayak genrenya lumayan, gue suka nih sama genre yang kayak gini-gini. Terus gue nyoba iseng kan, nyoba kayak genre yang isekai gitu, gue nyoba, ternyata enak juga nih gitu kan. Terus gue nonton. Terus kayak sekarang sih, kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang mungkin gue nontonnya sih paling genrenya ya tentang isekai. Cuman kayak isekainya itu bukan isekai yang kayak Zero to Hero, cuman lebih kayak yang kayak lebih ke kuliner, masak-masak gitu-gitulah. Lebih ke makanan gitu. Sama Oke. slice of life sih. Oke. Yang ini Lip. Yang ini keisai kayak jadi babi sama jadi vending mesin itu. Oh iya, isekai itu gue juga nonton itu yang jadi babi itu. Terus juga yang koki buka restoran di luar Di isekai. yang lain juga nonton. Ya. Terus yang sih isekai yang MC-nya punya kekuatan kayak kayak di sini itu inilah kayak dia itu punya sistem, tapi sistemnya itu kayak minimarket gitu, kayak supermarket lah. Jadi bisa ada item apa aja dari dunia dia dibawa ke dunia isekai gitu. Cuman perantaranya itu jadi kayak kalau dia mau beli sesuatu dari dunia nyatanya itu kayak konversi, jadi kayak duit mata uang di isekai dikonversi ke sistemnya. Jadi baru bisa beli barang yang di sistemnya itu. Nah udah terus ke cerita ya lama-lama terus jadi wibu, terus suka ke event di Jepangan, terus mulai cosplay, abis itu sekarang sih lagi vakum sih, belum cosplay lagi, tapi ya terus itu. Tapi kalau ditanya soal yang pertama kan gue musik kan, musik ya gue aktif sih sekarang sih, musik kayak ikut konser kemarin Red Wimps nonton, Yosobi tanggal 27 nanti gue nonton. Mantap. Lagi ya kemarin If juga nonton, Ava juga nonton, lagi ya kayak banyak sih. Udah sih. Siap. Lanjutlah ke sepuh kedua kita nih. Gila gua. Ini sepuh kedua nih. Ini by the way guys, sedikit cerita, ini yang mengajarkan saya perwibuan ini. Sepuh kedua ini yang membawa saya ke jurang yang bernama wibu itu nih, Bapak Nura ini nih. Mungkin orang-orang juga udah didoktrin buat suka kartun ya dari zaman dia kecil. Iya. Ya kan. Waktu itu gua kalau kita tarik garis dari awal, gua kelas 5 SD nih. Ada temen ya, respect buat teman saya itu dulu, dia tuh ngasih satu movie, itu ingat banget, movie Naruto yang kelima, Prison Blood dia kalau nggak salah. Oh,
Ya Jadi itu masih- saya nonton di DVD itu dulu. Nah, dulu tuh nonton itu tuh salah satu tontonan pertama saya waktu itu kan emang ini ya emang nggak kayak sekarang yang bisa di mana-mana, maksudnya legal Yes. pun bagus kan, maksudnya bisa diakses dengan mudah. Kalau dulu kan ilegal banyaknya, sorry guys, gua nggak bermaksud, cuman emang dulu susah banget, internet aja susah. Oke, dulu ada teman punya internet di rumahnya, dia download Blood Prison, dikasih lah tuh Blood Prison waktu itu. Habis nonton Blood Prison, oh kok seru ternyata. Akhirnya nontonlah movie-movie Naruto yang lain. Meskipun waktu itu sempat ditayangin di Global TV kan. Ya, waktu tapi itu banyaknya terus- seri sih kalau Naruto di global mah seriesnya. terus waktu itu habis itu tuh nonton Fairy Tail. Wow, Fairy Tail itu Ya, mantap. maksudnya kayak anime-anime yang pernah tayang gitulah. Ya. Fairy Tail, Hunter x Hunter gitu. Maksudnya Ya. kayak ya bocil habis nonton sebelumnya kan, maksudnya kecil kayak nonton Hunter x Hunter, nonton Naruto, Let's and Go. Fairy Tail, Naruto, kayak gitu kan. Pengen nonton lagi nih. Terus waktu itu tuh temen ngasih tahu ternyata ini tuh animasi dari Jepang gitu. Oke. Kayak ada loh variannya banyak. Dan waktu itu FYI pertama kali nonton Yes. adalah ya yang sepertinya sempat gua mention di episode sebelumnya, dan bahkan jadi brandingan gua juga sampai sekarang. Yes. Dari judul nama aja udah tahu lah ya, Nura Nura Hyonomago. Hyonomago. Apalagi nonton Nura Hyonomago nih season 1. Wah, seru season 2. Terus nonton Katekyo Hitman Reborn. Itu gua nggak tahu Kalau ada yang sumpah. tahu sih. Itu sejenis, gua sih nyebutnya anime batu akik kan. Katekyo Hitman Reborn. Gua nonton Kiba, nonton Shimane and Possibility Control ya judulnya, kayak terus habis itu tuh yang terpenting ini. Iya, sempat lupa di-mention ini padahal sampai sekarang. Apa? Love Live. All of Life. Nah, itu ada anime. Enggak, Nur, sebelum Love Life itu gua inget ya, di arc kehidupan lu tuh waktu lu masih SMP kayaknya atau nggak tahu SD, punya di arc kehidupan lu tuh lu menanti-nantikan Aikatsu di TV tuh. Gua masih ingat tuh Iya, arc itu tuh. karena kalau itu karena ini Sandi Indosiar kan pernah ada, Aikatsu. Ya. ada Aikatsu, terus kan kayak, nah karena suka Aikatsu dulu makanya ke Love Live, ke Hook. Nah, itu makanya disitulah Nura memasuki arc menyukai anime-anime idol kan. Love Live tuh salah satu anime yang berkesan. Tapi yang menyadarkan gua ternyata gua wibu adalah satu anime berjudul Ansatsu Kyoshitsu. Ansatsu Animation Kyoshitsu Classroom Pasti. apa ya judul Classroom of the Elite. Assassination Classroom. Assassination Classroom. Sorry. Assassination Iya sih. Classroom. Kan tadi bilang Classroom of kan. Iya, salah. Classroom of the Elite aja. Salah, Assassination Assassination Classroom. Benar. Beda anime tuh. Iya, beda anime coy. Ayano Koji. Iya, kalau Classroom of the Elite mah karakternya embe banget. Iya, karakter Iya gua Wah, itu jajaran karakter gua banget, terus jajaran karakter Iya. gua banget. Itu masih ingat tuh. Koro Sensei ya, Koro Sensei. Ya, semenjak nonton itu tuh kayak wah, udah mulai ke, Yes. karena entah kenapa ya, setelah nonton Ansatsu Kyoshitsu tuh udah mulai kayak masuk grup chat anime Ya. gitu. Itu lu Nah, punya mangganya juga tuh, gua tahu tuh. Iya kan? Nah itu kan karena karena anime itu membuat saya merasa jadi wibu. Karena FYI, grup chat pertama gua adalah benar-benar spesifik terkait fandomnya Ansatsu Kyoshitsu Koichi. dulu. Oke. Ingat banget tuh kita tuh masuk grup chat Ansatsu Kyoshitsu karena ngebahas Ansatsu Kyoshitsu. Terus habis itu kan karena terlalu kayak terlalu spesifik ke Ansatsu Kyoshitsu ya. Akhirnya cobalah cari gacha lain. Nyantolnya di anime Death. Ya bisa dibilang sampai sekarang lah, sampai masuk ke tahapan Slice of Life. Silakan lanjut San. Saya Oke. San. Oke. The host ini The- dia nih. Ini sebenarnya relate karena Hasil nyambung didikan. dari gua. Ini masalahnya pasti berhubungan bersama admin Nura ceritanya. Kalau pertama kali jadi wibu ya tentu secara tidak sadar ya, pasti yang lahir di tahun 2000-an awal seperti diriku dan Nura gitu, pasti tumbuh berkembang bersama Naruto ya kan. Let's and Go, lalu Inuyasha, apalagi Dai Gandar, apalagi tuh. Wah, pokoknya anime Space Tune, anime-anime Global TV, anime-anime RCTI, anime-anime Indosiar. Nah, namun itu belum menasbihkan diri sebagai seorang wibu. Nah, pertama kali mendapat pendidikan wibu, tapi diriku ini belum menasbihkan seorang wibu ya dari Bapak Nura ini gitu.
Ingat banget dulu ketika SD gitu ya, ketika Admin Nura main ke rumah, kita nonton di televisi itu anime-anime yang diajarkan oleh Admin Nura pertama. Yang pertama itu ada Shokugeki no Soma termasuk tuh pertama. Lalu yang kedua nih paling inget banget Kuroko. Waktu itu soalnya Kuroko lagi hype banget tahun-tahun segitu tuh. Kuroko yang pertama diajarkan oleh Bapak Nura. Lalu yang berikutnya ada Boku no Hero Academia. Waktu itu season 1-nya baru tayang tuh. Makanya diajarkan oleh Bapak Nura tuh. Boku no Hero Academia. Lalu ada Mob Psycho dan juga One Punch Man yang diajarkan juga nih oleh Bapak Nura. Itu inget banget tuh. Soalnya anime-anime itu yang lagi populer pada zamannya waktu itu ya. Nah, cuma waktu itu diriku ini belum menasbihkan sebagai seorang ibu ya, ya cuma tahu aja, nonton aja gitu. Nah, tak lama berselang gitu ketika diri ini sudah SMP. Nah, waktu itu dari lagu nih, waktu itu viral lagu Hime Hime, Pak. Lagu Hime Hime waktu itu viral, cuy. Waktu itu lagu Hime Hime viral, penasaran ini kok lagu enak banget waktu itu dengerinnya. Enak banget dengerinnya, akhirnya penasaran animenya apa, dan waktu itu pertama kali akhirnya nonton Yowamushi Pedal. Di situ kayaknya pertama kali sadar ada yang namanya anime, lalu tahu apa itu wibu dan sebagainya lah. Tahu lah waktu itu tuh waktu SMP tuh nonton Yowamushi Pedal season 1 season 2 nya, disitulah mulai suka Jepangan gitu, tapi belum terlalu mendalami. Nah, baru mendalami itu sebenarnya dari, kalau gua ya bukan anime tapi dari tokusatsu dulu. Nah, dari tokusatsu tuh suka karena aktor-aktornya main dorama nontonin live action anime gitu kan. Ada zaman itu waktu itu banyak nontonin live action anime romance. Nah, disitulah kayaknya mulai menasbihkan diri sebagai wibu dan mulai nonton anime gitu. Mulai nonton anime romance, anime sport, terus anime anime ya yang populer AOT dan segala macamnya gitu. Baru ngikutin lah. Waktu itu tuh ingat anime yang benar-benar pertama banget jadi wibu tuh selain Yowamushi Pedal tuh ya tadi Oromonogatari, sempat dibahas di episode yang Valentine. Itu yang bikin berkesan banget. Itu tanpa pengaruh Nura ya, karena yang memutuskan sendiri untuk menjadi wibu. Atas kesadaran sendiri ya? Yes, atas kesadaran sendiri. Diriku ini men-share melalui podcast ya Nur ya, perwibuannya gitu kan. Kita bikin podcast soal Jepangan gitu kan. Itu dimana kita nge-share. Dan salah satu penyalur perwibuan juga waktu itu adalah masuk Japan Club, guys. Oke lah. Kalau begitu, kita serahkan ke King-nya nggak sih? Nah, ini dia nih. Kita serahkan ke King-nya. Ini kita langsung sambit aja kali ya. Yes, mari kita langsung sambut. Ini dia King Embe. Aku tahun 2000-an juga ya, awalnya Naruto lah ya pasti juga ya. Wah iya sih, itu mah susah dilawan, Naruto terlalu legend. Nah, tapi ya mulai jadi wibunya, aku tuh dulu suka Minecraft. Tahu Four Brother nggak kalian? Ya itu Zenmato, Erpan, dan lain-lain. Nah, aku tuh suka sama si The Dreamcraft-nya itu. Nah, di The Dreamcraft-nya ini kan wibu ya. Jadi aku karena ngefans si The Dreamcraft ini, aku jadi kayak pengen ikut-ikutan wibu gitu. Oh, oke. Mulailah nontonin anime yang disarani kayak Akame ga Kill tuh. Wah, gitu. itu my favorit juga. Lalu? Terus Konosuba, pokoknya anime kayak gitu tuh. Oke. Yang mulai bikin jadi bener-bener wibu apa ya? Itu soalnya waktu itu nontonnya masih SD sih, jadi bener nggak wibu juga sih. Kayaknya gara-gara ini deh aku lihat ada di YouTube kumpulan opening anime yang enak didengar. Nah, salah satunya itu ada High School DxD. Opening 1 ya? Okay. Opening 1 emang enak sih. Opening 1. Terus aku kayak ngelihat klip animenya tuh kayak, wih kok keren itu, tangannya ada yang merah-merah gitu. Kok karakter ini cantik ya, si Akeno ini. Wih, cinta pertama. Dan Gelo, Akeno gelo. Langsung tuh nge-searching. Waduh. Nah, udah tahu judulnya, udah mulai dari situ deh kayaknya aku mulai ngikuti anime. Oke. Ternyata animenya kayak gitu soalnya. Kaget ya Pak ya. Itu bayangin aku nontonnya di warnet lagi pertama kali. Kalian korban di XD. Kenapa? Kalian korban di XD. korban. Gua sih Kalau gue nggak korban di XD sebenarnya. Dengerin lagu aja. Nggak, kalau gue bukan Lagunya. korban di XD. Gue korbannya Psycho no Quasar. Astaga. Kayaknya itu Aduh. lebih parah daripada DxD deh.
Sebenarnya iya sih, Emang. cuman kayak gue nggak tahu, jujur aja gue nggak tahu gitu. Tapi setidaknya kita Gua tidak tahu ada korban kalau ini coy. pura-pura Korban Iya. Boku no Pico kita setidaknya. Tidak ada Oh yang iya, korban nggak, Boku no aku belum Pico. ada kesentuh. Iya sama. Lu bisa tuh. Iya, gue juga pernah nonton tuh Boku no Pico sampai habis lagi anjing jokin. Anjing ini nih ciri-ciri orang rusak ini nih. Ya, waktu itu gara-gara kayak gue masih kayak gak tahu ini kayak ini. Gue masih penasaran kayak ini apaan sih gitu kan kayak loh kok kayak gini gitu. Gue punya pertanyaan Ternyata sekarang, lu masih normal tapi kan? Masih. Masih. Lah, tontonan Hati-hati gua aja, Nur. Tontonan gue aja sekarang kayak Violet Evergarden semua. oke. Terus pas itu aku masih SD tuh, mulai yang apa tadi. Terus pas SMP, nah di sini ketemu teman wibu. Ini punya teman wibu nih kan. Terus itulah mulai kenal website, tahu gak Meonime? Meonime. Nah, tahu gue anime tahu. Sampai hadaku. Nah, sampai ada aku. Tapi dulu aku lebih sering Meonime soalnya Ah. paling mudah di situ. Kalau gua Ya, udah Kusonime. halus sekarang websitenya. Gua Kusonime. Buset, Wah. ini adu website ilegal apa gimana? Kalau mau nih, kalau mau adu website ilegal, gua ada dulu Minato Suki sama Shironime. Shironime. SMP tuh udah mulai ngerasa aku ini wibu nih. Oke. Dan aku bangga. Sudah bertemu teman juga ya? Sudah bertemu teman juga. Wih. Iya, Ya. Apalagi? Apa lagi? Coba ceritanya dong. sumpah cuy. Bener sih kata Nura. Kok kenapa pas SMP tuh kayak ngerasa keren gitu Iya sama gua juga SMP awal-awal menjadi wibu tuh. Bilang. Gua juga SMP. Gua nggak tahu ya. Zaman lu gua nggak tahu dah. Ya, cuman waktu zaman gua sama Alif itu tuh jarang. Sekarang aja ya, aku udah nggak ada nunjukin ketertarikan anime, tiba-tiba orang lewat, woi wibu, anjir juga. Tapi sumpah, gue juga kayak gitu. Gue dulu tuh, anjir gue masih inget cowok. Gue tuh pertama kali masuk kantor kayak udah langsung dijudge wibu anjing. Dan emang sebenarnya beneran wibu, cuman kayak langsung dijudge kayak aneh langsung banget. dijudge kan, aku juga gitu. Pas kuliah, kau wibu kan? Anjir. Tapi emang kelihatan sih, terutama wibu lainnya ya. Wibu lainnya tuh kayak punya kacamata menilai wibu lainnya juga gitu. Jadi bisa menebak-nebak cuy. Diingat-ingat memalukan juga sih. Dulu apalagi abis nonton Hyoka tuh langsung ngikuti sifat Oreki. Aku mau malas. Gelo gua banget. Gue banget. Aku sampai ditanya guruku, itu kenapa lesu gitu, sakit? Ya Allah. Ya, Hachiman gimana? Hachiman kau jadi Hachiman. Aduh, wah Hachiman. Itu pernah juga tuh. Aduh. cuman itu Tapi itu pas SMK itu. Oh, Awal-awal SMA. SMK gitu. Mereka tidak akan mengerti aku, cih. Jujur aja Mbak, gue selama jadi wibu ya, gue tuh paling seneng ngeceng-cengin orang yang bener-bener ngaku jadi karakter gue banget. Paling seneng gue. Ini gara Kayak oh apa iya. Kayaknya sebenarnya yang bikin wibu tuh Detektif Conan lah. Ini Oh. anjing. Detektif Conan, Kan Mbak. Detektif Legend Conan, itu. si Conannya tangannya masuk saku celana terus kan? Iya, masuk Aduh, celana. Iya. Aduh, kayaknya itu doang deh ya. Ini kegiatan King perwibuan. apa karakter favorit lu? Toma gimana ceritanya? Mulai. Kan katanya Kalau aku lagi lu gawe wibu. FC ini. Ketika lu jadi wibu karakter favorit lu Toma nih. Nah, Ya. Aduh. Malu aku. Sampai apa? Salah satu postingan dia di Animated juga bahas Toma, coy. Pertama ya kalau nggak salah. Iya. Bahas Video Toma pertama juga. itu. Video pertama bahas wajib, Toma itu juga. wajib. Kenapa tuh? Toma ada apa dengan Toma nih? kasih tahu. Apa ya? Pertama itu mungkin anime pertama yang aku nonton kayak konsepnya unik di. Pada masa itu aku kayak nemu anime kok konsepnya gitu-gitu aja. Jadi nemu anime Toma ini kayak bener-bener unik konsepnya. Dimana tuh dunianya tuh ada kota berteknologi udah maju gitu Iya. di Jepang gitu. Jadi di situ udah ada Esper Esper. karena hasil penelitian. Nah, terus di luar kota itu sisi lainnya itu ada penyihir. Jadi di dunia itu ada sisi sihir sama Esper. Itu kan konsepnya baru gitu pertama kali aku nonton kan. Apalagi si MC-nya ini berada di tengah-tengah antara dua kubu itu sih sebenarnya. Dia tuh nggak Esper, levelnya 0, tapi
dia punya kekuatan misterius yang bisa ngehapus segala macam kekuatan, entah itu Oke. kekuatan esper ataupun sihir. Ya bahkan berkat Tuhan itu sendiri. Makanya dia selalu sial gitu. Nah, Oke. terus kenapa aku suka Toma? Karena menurutku dia benar-benar karakter yang mencerminkan sosok hero. Benar-benar kayak wah, ini hero banget ini dibanding semua karakter hero yang pernah aku lihat. Oh, dia ini kan selalu sial, tapi dia tuh nggak pernah ngeluh atau dikit-dikit udahlah kayak disuruh cuci piring langsung bikin SW broken home, nggak gitu, nggak ada gitu. Ya, ya, ya kan kadang orang dikit-dikit karena masalah dikit langsung kayak merasa paling tersakiti kan. Tapi dia nggak, padahal pas kecil aja pernah mau dibunuh tetangganya karena dianggap pembawa sial dan macem-macem lagi lah kesialan dia. Terus dia tuh bakalan nolong orang asing juga. Jadi dia nggak cuma nolong temannya doang. Orang yang baru dia temui juga bakalan dia tolong walaupun itu ngorbanin nyawa dia. Terus apa lagi ya? Banyak coy. Panjang ini. Aduh. Udahlah gitu aja lah. Nah, Oke. singkat aja lah. Siap. Oke, kalau begitu ya, ini kita mau bacain pilihan-pilihan alias anime yang membuat followers Animeded menjadi wibu. Tapi sebelum itu ada titipan nih dari admin Hujan, katanya pengen cerita juga tapi nggak bisa Apa datang. Kata Mbak Hujan ini anime pertama yang membuat dia menjadi wibu yaitu ada dari anime Angel Beats, Iya. Angel Beats. Oh, Ya. itu Jadi kata dia nih awalnya mikir itu anime full action ngelawan malaikat sama Tuhan gitu. Ternyata dia merasa di prank cuy di akhir katanya. Dimana malah jatuhnya jadi anime romance. Terus dia juga jadi trauma nonton anime romance gara-gara anime Angel Beats gitu. Dimana dia tuh kayak membekas banget gitu sama si animenya. Sampai nickname-nya dia jadi Kanade dibikin codename waktu ngadmin di Animeded karena suka banget sama karakternya. Iya, baru ingat. Iya, dia karena dia tapi sempat ganti sih. Ya, gue ingat. Iya, itu admin Hujan tuh Angel Beats ya. Rata-rata kebanyakan sih ya kalau kita lihat di sini itu banyaknya ya Naruto guys. Ini ada beberapa orang Iya. yang mengisi Naruto nih. Kalau kita lihat siapa aja nih yang mengisi Naruto, ada Adici, lalu ada juga siapa nih yang Naruto, ada Haryanti 322. Lalu juga ada It's_Anamel itu juga Naruto. Lalu juga ada So_oo juga itu Naruto juga. Lalu ada juga ini dari Ihsan 278, dia One Piece kalau dia. One Piece Legend. Tapi dia cerita kalau sebelumnya gua Toku fans, malah jadi wibu gara-gara Satria Baja Hitam dan Mantra Aji, Cuma kalau animenya One Piece. Raji. Ya, mantra aja apa? enggak, Mantra Aji tuh dulu Satria Baja Hitam sebelum kata berubah dia bilangnya Mantra Aji cuy. Ini sejarah ini. Oh, ini kaget makanya. Kaget dikit deh. Kaget dikit. Terus underscore Mufti juga One Piece gara-gara kakak katanya. Lalu Bianca underscore Janko juga Naruto gara-gara emakku nonton di TV. Buset, emaknya nonton Naruto coy. Lalu ini juga banyak nih Ais underscore 17 Sao. Terus ada juga tuh beberapa yang Sao juga ya. Terus siapa lagi nih? Ini Yuki underscore Segawa nih seperti admin Mbe ini, dia detektif Conan coy. Lalu ada Alan Prasetyo 18 Bleach coy. Ini kalau animenya ini bagus sih. Lu ERV underscore FJR 5 Tokyo Ghoul. Oh she Wah, Hiteya, orang pasti. she Hiteya. Ini cukup. Lu nggak ini, Be? Lu nggak jadi karakter gue banget kayak Kaneki Kenai gitu? Enggak, tapi temanku ya kan. Kaneki. Ini sama kayak ini nih, sama kayak admin Alif, sama kayak admin Ben nih, Rian Juni 13. Dulu pas SD nggak sengaja nonton anime di XD. Gelo. Nggak sengaja. Kan konteksnya cuma dengerin lagu nggak nonton. Oke, lanjut. Ini Kimi no Nawa nih dari XXIF.uname sama setnotbait underscore Kimi no Nawa. Lalu dari Rashitolib Kanokari. Anime Kopit ini, wibu Kopit ya nih. Iya, Ibu Kopun. Mana Ketahuan pilihannya kamu ya, Kanokari kaget lagi kamu ya. anjir, Cok. Dari sekian banyak anime romance kenapa harus Kanokari ya anjir kayak Iya, aduh. Cok. Anjir. Kazuya, Cok. Ini dari Darka underscore 86, dia banyak nih. Sumatsu no Valkyrie, One Piece, Boruto, Naruto, Hunter x Hunter, NAOT.
Ini ada dari Orane Mesan ini The Legend juga ini, kita melupakan Kapten Tsubasa karena bertepatan dengan Piala Dunia 2002. Buset. The Legend. Coy. Legend itu. Legend. Lalu dari Chini _ Miyotsuki Black Clover. Wah, ini legend juga ini. Wah, Ya, oke lah. boleh Ya, juga iya. tuh. Ini dari ADN.NH _ Himoto Umaru Chanmin. Nah, Buset. Gila. Ih, aku nonton tuh. Bagus tuh, bagus. Bagus. Itu Adikku Wah, jadi hewan wibu dulu. gara-gara itu tuh. gila. Bagus. Putri ZKAA Spy X Family Anya. Banyak juga jalur Anya, banyak cuy. Wibu jalur Anya dari SuLTZZZ _ ini gua banget nih, kayaknya karakter gua banget nih. Dia menjadi wibu karena Classroom of the Elite. Gua Pasti banget. pakai Pepe Ayano Koji abis nonton itu. Gua banget nih pasti. Terutama yang lagi sekolah ya. Dia merasa diri dia pintar tapi tidak ingin menunjukkan kepintarannya, pasti gitu. Pasti Beneran, gitu. guys. Pasti Ini- gitu. Jadi kalau di anime Dead kita sudah tasbihkan bahwa karakter-karakter seperti itu kita sebut jajaran karakter gua banget ya. Kita sebut jajaran ya. Karakter gue banget. Mungkin nanti kita bisa bikin list nggak sih? Kita bikin list jajaran Boleh, karakter boleh, gua boleh. banget. Karakter Kayaknya gua setuju banget. itu. Lalu ada Dava Charlotte karena alurnya bagus sama ada bumbu romennya dikit. Wah, Boleh, Charlotte boleh lah. Dari Otako.anime.01 Dead Life. Terakhir ini ada dari IEZDN_24 Big Three Min. Naon wae tah Big Three teh? Apa aja tuh? Naruto, One Piece, One Piece Naruto nggak sih? Naruto One Piece Iya, ya iya. itu. Kita tidak melihat orang-orang yang memilih wibu karena Jujutsu Kaisen nih. Saya tidak melihat. Atau wibu biasa karena dan alias baru banget jadi wibu. Atau wibu karena Sakamoto Days. salah. Yang paling penting yang kena AOT di mana nih? Ada tadi kan? Ada tadi AOT. Oh, ada. Ada Iya, AOT. cuma satu ya? Ya, dia cuma satu sih di sini sih. AOT cuma satu. Banyak tuh soalnya. Pasti banyak. Oke lah, kalau gitu ya. Kita akhiri saja ini untuk episode kali ini. Demikian untuk episode Anime Date kali ini. Kalau kalian mungkin ada yang belum dibacain atau kalian juga punya cerita tentang anime apa sih yang pertama kali membuat kalian menjadi wibu, boleh tulis di kolom komentar di YouTube, Spotify dan juga Instagram. Jangan lupa follow Instagram kita di Anime Date dan juga di subscribe di YouTube-nya Anime Date Indonesia dan di follow di Spotify Anime Date Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.